warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube saya, Betisia Anastasia. Sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Betisia Anastasia dengan NIM 202110193. Saya dari kelas PAI 6A. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi usul fiqh 2 dengan pembahasan sharih dan kinayah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengingat sifat-sifat wajib bagi Allah. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawatisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat krudot irodat ilmu hayat sama Asar kalam qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakaliman. Oke, kita masuk pada pengertian sharih dan kinayah. Sharih berasal dari kata soroha yang berarti terang. Menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Qalafi, yang dimaksud sharih ialah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tatkala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Sedangkan pengertian kinayah menurut bahasa yaitu suatu lafadz untuk menunjukkan pengertian yang lain. Sedangkan menurut istilah, lafadz yang diucapkan untuk maksud yang sebenarnya dengan qarinah yang tidak keluar dari makna tersebut. Jadi, sharih itu adalah lafadz yang tidak memerlukan makna lain, sedangkan kinayah itu merupakan lafadz yang masih memerlukan makna lain. Selanjutnya kita masuk pada macam-macam sharih dan kinayah. Sharih itu ada dua macam, yaitu sharih hakikoh dan sharih majaz. Sharih hakikoh yaitu ucapannya jelas tanpa penutup sehingga dapat dipahami semua orang dengan menggunakan lafadz hakikoh. Sedangkan sharih majaz ucapannya jelas tanpa penghubung sehingga dapat dipahami semua orang dengan menggunakan lafadz majaz. Sedangkan macam-macam kinayah itu ada tiga, yaitu kinayah sifat, kinayah am-mausuf, dan kinayah an-nisbah. Pengertian kinayah sifat yaitu kinayah yang apabila makna yang kita kehendaki itu serupa dengan sifat. Sedangkan kinayah am-mausuf yaitu kinayah yang apabila makna yang dikehendaki itu mempunyai sifat. Sedangkan kinayah an-nisbah yaitu kinayah yang menghubungkan makna sifat kepada seseorang. Jadi sifat itu tidak langsung kita ucapkan kepada orang yang kita kehendaki. Selanjutnya penunjukan sharih dan kinayah terhadap hukum, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marwatan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wala yahilla lakum an takhudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu ada dua kali. Setelah itu suami dapat menahan atau rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri itu khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan tugas-tugas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi,
Penunjukan hukum sorry dan kinayah itu terdapat dalam pelafalan atau pengucapan tolak, yang mana dalam keduanya itu mempunyai perbedaan dalam segi pengucapannya. Kembali lagi ke pengertian sorry dan kinayah. Sorry itu adalah makna yang jelas tanpa memerlukan makna dari lafaz yang lain. Sedangkan kinayah itu makna yang masih membutuhkan penjelasan dari makna yang lain atau lafaz lain. Pelafalan atau pengucapan talak dalam bentuk sorry itu ada 3, yaitu aku ceraikan engkau dengan talak 1. Yang kedua, aku telah melepaskan atau menjatuhkan talak untuk engkau. Yang ketiga, hari ini aku ceraikan engkau. Dari ketiga lafalan tersebut sudah jelas bahwasannya seorang suami telah mentalak satu istrinya. Sedangkan pelafalan atau pengucapan talak dalam bentuk kinayah itu contohnya kau boleh pulang ke rumah orang tuamu. Yang kedua, pergilah engkau dari sini kemana engkau suka. Yang ketiga, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Nah, dari pelafalan tersebut, dari ketiga pelafalan tersebut masih memerlukan makna lain atau makna dari lafaz lain. Contoh, pergilah engkau dari sini kemana engkau suka. Nah, jadi seorang istri belum paham. Suruh pergi kemana? Ke pasar, ke rumah sakit, dan lain-lain. Jadi, pelafalan atau pengucapan talak dalam bentuk kinayah itu masih memerlukan penjelasan dari makna lain. Kesimpulannya, sorry adalah suatu lafaz yang dapat dipahami tatkala diucapkan tanpa memerlukan makna dari yang lain. Sedangkan kinayah adalah suatu lafaz yang masih memerlukan penjelasan dari lafaz lain. Macam-macam sorry ada 2, yaitu sorry majaz dan sorry hakikoh. Sedangkan macam-macam kinayah itu ada 3. Yang pertama kinayah sifat, yang kedua kinayah amausuf, dan yang ketiga kinayah an-nisbah. Penunjukan hukum sorry dan kinayah itu terdapat pada pengucapan tolak. Namun dalam keduanya mempunyai perbedaan dalam pengucapan dari segi sorry dan dari segi kinayah. Dari segi sorry, contohnya aku ceraikan engkau, itu sudah jelas maknanya tanpa memerlukan makna lain. Sedangkan dalam kinayah, pergilah engkau kemana engkau mau. Nah, itu masih memerlukan makna dari lafaz lain. Sekian yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.